Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Healthies, kembali lagi di podcast Ngobras, ngobrol santai kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Batang. Kali ini bersama saya Nivia Cemerlang Rinjani dari Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat akan menemani Healthies semuanya dalam beberapa menit ke depan untuk obrolin isu-isu kesehatan yang tentunya menarik untuk kita ulik. Nah, Healthies semuanya pasti sudah tahu ya mengenai salah satu program pemerintah yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Ya, apalagi kalau bukan makanan bergizi gratis, yaitu MBG. Tema yang akan kita obrolin kali ini adalah bagaimana sih peran Dinas Kesehatan dalam hal ini kesehatan lingkungan dalam program makanan bergizi gratis. Kali ini kita sudah bersama narasumber hebat kita, yaitu Mbak Ria. Selamat datang Mbak Ria. Selamat datang semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, mungkin bisa perkenalan dulu Mbak Ria kepada para Healthies yang sedang nonton. Halo Healthies semua, perkenalkan nama saya Ria, selaku tenaga sanitasi lingkungan di Dinas Kesehatan Kabupaten Batang. Untuk episode kali ini kita akan membahas nanti tentang peran Kesling dalam MBG. Semoga pembahasan kita menarik ya. Iya, terima kasih Mbak Ria. Terima kasih telah menyempatkan waktunya hari ini ya Mbak Ria. Nah, narasumber kita kali ini sudah berpengalaman selama 5 tahun sebelum ke Dinas Kesehatan ini, yaitu di Puskesmas Batang 1 ya Mbak. Batang 1. Nah, jadi kalau untuk masalah lapangan beliau ini sudah expertnya ya. Kemudian mungkin para Healthies semuanya di sini ada yang belum familiar nih Mbak mengenai kesehatan lingkungan kayak gitu. Apalagi tadi sanitasi lingkungan sanitarian kayak gitu ya. Kemudian job desk-nya apa kayak gitu, mungkin ada yang belum familiar. Mungkin bisa dijelaskan Mbak? Ya, untuk Kesling itu merupakan salah satu upaya promotif dan juga preventif untuk meningkatkan kualitas lingkungan, baik itu fisik, biologis maupun kimia, untuk mencegah dari penyakit-penyakit yang berbasis lingkungan. Adapun kegiatan atau ruang lingkup yang kita jalani itu berupa sanitasi, kemudian penyehatan air, dan juga ada klinik sanitasi yang biasanya dilakukan oleh rekan-rekan kita di Puskesmas. Selain itu juga ada pengawasan dan juga pembinaan untuk tempat fasilitas umum dan juga tempat pengolahan pangan. Wow, jadi kegiatannya cukup kompleks ya Mbak untuk kesehatan lingkungan ini ya. Tadi disebutkan salah satunya adalah pembinaan tempat pengolahan pangan ya. Nah betul. Ini mungkin bisa disebutkan apa saja sih yang termasuk tempat pengelolaan pangan atau TPP ini Mbak? TPP atau tempat pengolahan pangan yang menjadi ranah kita atau yang kita awasi itu seperti rumah makan ataupun restoran, kemudian depot air minum. Selain itu juga ada TPP tertentu yang biasanya berupa tempat industri kecil pembuatan tempe atau tahu yang mana produknya itu hanya bertahan di bawah 7 hari. Kemudian ada sentra jajanan, ada juga gerai pangan. Selain itu juga ada jasa boga, yang mana jasa boga itu terbagi lagi menjadi 3 golongan, yaitu untuk golongan A, yaitu jasa boga yang memproduksi kurang dari 750 porsi setiap harinya. Contohnya di sini adalah catering rumahan. Kalau kita biasanya pesan catering untuk rapat ataupun untuk acara-acara karena jumlahnya di bawah 750 porsi, itu salah satu contoh dari jasa boga yang golongan A. Kemudian jasa boga yang golongan B adalah jasa boga yang memproduksi lebih dari 750 porsi setiap harinya. Contohnya di sini adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau yang lebih kita kenal dengan Dapur MBG. Itu merupakan salah satu contoh dari jasa boga golongan B. Kemudian selanjutnya untuk jasa boga golongan C, yaitu jasa boga yang melayani sarana transportasi dengan lingkup skala internasional seperti pada saat embarkasi haji, seperti itu Mbak Nivia. Baik, terima kasih Mbak Ria. Jadi sebenarnya untuk kesehatan lingkungan ini
sudah dilakukan pembinaan tempat pengolahan pangan ya. Iya, Dan untuk program MBG ini termasuk dalam golongan yang B itu ya. Termasuk dalam jasa boga golongan B. Ya. Terus kalau selain pembinaan itu bagaimana sih peran Kesling lainnya dalam program ini? Dalam program MBG, karena yang namanya program itu kan pasti harus ada saling berkaitan dengan pihak-pihak lain ya, dengan stakeholder lain. Nah, untuk Kesling sendiri dalam MBG ini kami lebih berperan dalam penerbitan SLHS-nya, Sertifikat Layak Higien Sanitasi. Pun SLHS itu merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan setempat sebagai bukti bahwa tempat pengolahan pangan tersebut sudah memenuhi standar dari higien dan sanitasinya. Jadi di beberapa TPP seperti depot air minum, restoran atau rumah makan dan juga jasa boga itu wajib harus memiliki SLHS terlebih dahulu. Fungsinya ini untuk menjamin bahwa makanan yang dihasilkan dari tempat pengolahan pangan tersebut memang sudah teruji dan sudah terjaga keamanan pangannya. Untuk SLHS sendiri berlaku selama 3 tahun, setelah itu berarti untuk TPP tersebut harus memperpanjang atau memperbaharui SLHS-nya. Baik Maria, kemudian untuk syaratnya yang diperlukan untuk penerbitan SLHS itu apa saja sih? Oke, untuk syarat penerbitan SLHS itu yang pertama adalah IKL atau Inspeksi Kesehatan Lingkungan. Kemudian yang kedua itu penjamah pangannya harus sudah memiliki sertifikat keamanan pangan. Dan selanjutnya yang ketiga adalah uji laboratorium yang sudah memenuhi standar baku mutunya. Baik Maria, kemudian untuk satu persatu yang tadi syaratnya disebutkan itu apakah bisa dijelaskan lebih rinci lagi? Baik, untuk persyaratan SLHS tadi yang pertama kan IKL, Inspeksi Kesehatan Lingkungan, itu nanti dari tim kita, dari tim Kesling itu nanti akan mengunjungi dapur MBG ya pada pembahasan ini ya. Pada dapur MBG kita kunjungi di sana, kita akan melihat kondisi sanitasinya, kondisi fisiknya bagaimana dari mulai bangunan luarnya, kemudian bangunan dalamnya, apakah alurnya itu sudah sesuai. Kemudian selain dari bangunan fisiknya, kita juga akan melihat bagaimana tempat pengolahannya, tempat pengolahan pangannya itu seperti apa, bagaimana perlakuan terhadap bahan pangan ini, apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Selain itu juga kita nanti akan melihat bagaimana kualitas lingkungannya, baik kualitas airnya, kualitas udaranya, dan juga kualitas lingkungan di sekitar dapurnya. Kemudian untuk IKL ini yang menjadi dasar kita, nanti pada saat kita kunjungan itu ada namanya form IKL, ada formulir IKL, di mana kita menggunakan formulir IKL untuk jasa boga golongan B. Kemudian nanti scoringnya itu minimal harus mendapatkan nilai 80% dari semuanya. Kalau misal nilainya itu masih di bawah 80%, berarti nanti TPP atau dalam hal ini dapur MBG tersebut harus memperbaharui apa yang menjadi catatan dari kita. Jadi nanti diperbaharui lagi, diperbaiki lagi. Kalau udah kita IKL ulang, baru nanti kalau misal hasilnya sudah di atas 80%, baru artinya sudah memenuhi syarat. Dan untuk IKL ini berarti awalnya kita dari Dinas Kesehatan yang akan melakukan IKL, kemudian nanti pada bulan-bulan selanjutnya itu akan diteruskan oleh Puskesmas. Itu tadi yang pertama tentang IKL. Baik, selanjutnya yang kedua itu ada sertifikat keamanan pangan. Jadi nanti total dari semua penjamah pangan yang ada itu minimal 50%-nya sudah pernah mengikuti kursus keamanan pangan. Dan untuk kursus keamanan pangan ini yang diakui adalah kursus yang diberikan oleh Dinas Kesehatan setempat ataupun dari Bapelkes. Karena nanti materi yang diberikan itu juga sudah disesuaikan dengan apa yang diberikan dari Kemenkes. Selanjutnya yang ketiga yaitu uji laborat. Jadi nanti dari tim Kesling
kita akan mengambil sampel di dapur MBG tersebut. Kita akan mengambil sampel air yang digunakan untuk pencucian alatnya maupun pencucian bahan makanannya. Kemudian kita juga mengambil sampel makanan pada hari itu sesuai dengan porsi yang disajikan hari itu. Kita ambil semua makanannya dan juga kita melakukan uji usap untuk alat yang digunakan pada dapur MBG tersebut. Untuk masing-masing sampel ini nantinya kita akan kirimkan langsung ke Laboratorium Kesehatan Daerah atau Labkesda dan akan diperiksa sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Jadi nanti kalau misal hasilnya semuanya sudah memenuhi standar baku mutu sesuai dengan Permenkes nomor 2 tahun 2023, maka akan dinyatakan lolos. Jika masing-masing indikator mulai dari IKL, kemudian sertifikat keamanan pangan dan juga hasil dari uji laborat ini sudah memenuhi semua, baru dari Dinas Kesehatan nantinya akan merilis atau akan menerbitkan SLHS untuk SPPG tersebut. Baik. Jadi cukup panjang ya Healthies untuk mendapatkan SLHS tersebut ya. Cukup panjang perjalanan untuk mendapatkan SLHS. Okay. Kemudian ada tips atau saran untuk SPPG agar meminimalisir kasus keracunan MBG. Kami bisa sampaikan, yang pertama tentunya berkaitan dengan higien sanitasi. Jadi diharapkan semua penjamah pangan itu menerapkan higien sanitasinya. Harus yang aman, harus dijaga kebersihannya, baik dari mulai bahan datang sampai nanti pendistribusian. Selanjutnya untuk yang kedua itu dari bahan bakunya, dipastikan bahan baku yang digunakan adalah bahan yang benar-benar berkualitas. Jadi memang sudah dilakukan pemilahan dan pengecekan quality controlnya dari awal sebelum digunakan untuk memasak. Dan kemudian yang ketiga itu adalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP yang ada. Jadi di dapur MBG itu sebenarnya sudah ada beberapa SOP yang memang SOP-nya ini sebenarnya kalau misal betul-betul diterapkan itu sangat bagus. Insya Allah semuanya sudah aman. Jadi mungkin dibutuhkan kedisiplinan bagi para penjamah pangan untuk benar-benar melakukan SOP yang ada. Harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya untuk tips yang keempat, kita bisa sarankan untuk benar-benar bijak dalam memanage waktu atau mengatur waktu. Karena pada dasarnya jarak waktu antara masakan itu matang dengan masakan itu dikonsumsi oleh penerima manfaat itu hanya 4 jam saja. Nah, dari sini harus benar-benar bijak, harus benar-benar bisa memanage waktunya supaya makanan itu tidak matang terlalu dini. Jadi masaknya bisa diatur supaya tidak terlalu pagi dan nanti pendistribusiannya juga tidak terlalu lama sehingga anak-anak atau penerima manfaat itu bisa memakan makanan yang benar-benar masih berada di batas waktu konsumsinya. Dan selanjutnya yang kelima, sebenarnya masing-masing tips-tips itu sudah ada di saat kursus keamanan pangan. Itu semuanya titik-titik kritisnya atau poin-poin pentingnya sebenarnya sudah disampaikan oleh tim kita. Jadi mungkin nanti bagi yang sudah melakukan kursus keamanan pangan mungkin bisa direview kembali dan diterapkan di masing-masing dapurnya. Dan bagi SPPG atau dapur MBG yang mungkin setelah ini akan melaksanakan kursus keamanan pangan, dimohon dengan sangat pada saat pelatihan, pada saat kursus itu bisa memperhatikan dengan seksama. Begitu Mbak Nivia. Iya. Jadi begitu ya Healthies, untuk para SPPG yang mungkin menonton podcast kita kali ini ya Mbak, diharapkan ketika ada pelatihan penjamah pangan itu benar-benar benar-benar memperhatikan. Jadi ketika nanti pelaksanaannya sudah paham harus relawan itu harus ngapain kayak gitu ya Mbak. Iya betul, jadi penerapannya mereka sudah sesuai dengan ketentuan yang diajarkan seperti itu. Iya, kemudian kalau misalnya nih Mbak ya, terjadi keracunan. Nah, apa sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Kemudian, bagaimana sih Dinas Kesehatan dalam menangani kasus tersebut?
Jika masyarakat di luar sana menemui kasus keracunan, yang pertama harus dilakukan yaitu mengamankan dulu makanannya. Jadi makanan sisanya ini bisa diamankan terlebih dahulu. Selanjutnya bisa menghubungi hotline lapor cepat untuk dugaan kasus keracunan makanan. Nomornya ada di 085 158 699 119 atau bisa juga langsung telepon ke nomor 0285 119 atau bisa juga langsung DM ke IG-nya Dinas Kesehatan Kabupaten Batang. Nantinya laporan yang masuk ini akan langsung ditindaklanjuti oleh tim gerak cepat dari Dinas Kesehatan. Oke. Jadi begitu ya Healthies, bahwa SPPG ini adalah salah satu tempat pengelolaan pangan jasa buka catering golongan B yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk penerbitan SLHS sebagai syarat operasionalnya. Kemudian terima kasih untuk Mbak Ria telah meluangkan waktunya. Terima kasih juga sudah diundang ke sini. Ya. Kemudian terima kasih untuk para Healthies yang sudah menonton podcast kita kali ini sampai akhir. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share podcast kita kali ini supaya tidak ketinggalan info-info atau obrolan-obrolan seru lainnya ya Mbak ya. Kemudian sebelum menutup podcast kali ini, mungkin kalau saya bilang ngobras, nanti Mbak Ria bilang ngobrol santai kesehatan gitu ya. Oke. Sampai juga di penghujung acara. Sampai ketemu di podcast selanjutnya di Ngobras. Ngobrol santai kesehatan. Dadah.